membagi-bagi rezeki itu dengan terang-terangan, tidak pakai amplop di tengah orang banyak lagi. Karena apa? Karena ada niat yang baik, supaya yang melihat ini terbuka hatinya untuk mengikut. Ada yang NN 5 juta, tidak mau disebut namanya, itu sir namanya. Ada yang terus si A dan si A, si A, kampung anu, RT anu, RW anu, nomor telepon ini, konten ini, komplek, alamatnya komplek 10 juta. Kenapa jadi disampaikan? Supaya yang lain ini tergugah untuk mengikuti. Kalau orang punya tulus cuma 100 juta, berani memberi 10 juta, saya punya 300 juta. Kenapa tidak mau lebih dari 10 juta? Inilah tergugah hatinya. Niatnya tidak supaya orang mengikuti. Itu boleh juga. Wa alamiyatan. Nah, sesudah dia membaca Quran, kemudian sholat 5 waktu dan membagi-bagi sebahagian dari harta yang diberi Allah. Sebahagian aja, jangan habis lalu diberikan. Namanya boros itu. Sebab tidak lagi ditinggal untuk keperluan diri kita, untuk keperluan istri anak kita. Dan tanggungan-tanggungan kita, termasuk ayam dan nyo, yaitu kucing. Kan menghajatkan ongkos kucing tadi, sebahagiannya aja. Orang dahulu tidak dikenal kemuliaannya, tapi sesudah dia mati timbul keramat. Pengumuman di langit dari Allah kepada malaikat, suaranya didengar, orangnya tidak kelihatan. Ini hari mati seorang waliullah yang besar. Siapa-siapa ikut mendahyangkan jenazahnya, maka diampuni seluruh dosanya dan dapat rahmat dari Allah. Siapa ikut mengantar ke kuburnya, demikian juga. Siapa ada hajat kepada Allah, ziarah ke kuburnya, minta kepada Allah, maka doanya di sisi kuburnya dikabulkan Allah. Sekali dilihat yang mati itu, orangnya bukan guru, bukan kiai. Ditanya amalannya kepada ibunya, apa amalan anak sampian ini, putramu ini, apa amalannya? Ayahnya sudah meninggal duluan. Mau nanya istrinya, belum punya istri, hanya hidup sama ibunya. Dia adalah punya alat untuk dunia, hanya 2. Pertama, kapak, tahu kapak? Alat untuk memotong kayu 1. 2, tali untuk apa? Mengikat kayu. Itu aja 2 alat. Dia kalau sudah pagi-pagi habis sholat subuh, kemudian minta izin kepada ibu, mau bercari, mau usaha, ibunya mengizinkan. Berangkat dia menuju hutan, artinya kayu yang umum, tidak ada milik siapapun. Kemudian dia cari kayu itu sekadar dia mampu membawanya. Sudah dipotong-potong kayu, diikat dengan tali, kemudian dibawa sendiri, dijual. Orang kaya dia sudah kalau dibawa keliling, berarti ini orang jual. Tidak ada diumumkan kayu. Takut kalau kayu datang Azrail, matinya kayu. Man kana akhir kalamihi kayu, tidak ada habisnya.
Yang ada hadisnya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir katanya langsung tidak sudah membaca la ilaha illallah, tidak ada berkata yang lain, mati walaupun 3 bulan lamanya atau jangka antara membaca la ilaha illallah dengan kematiannya itu jangka 3 bulan. Tapi tidak ada lagi suara lain. Misalnya sesudah baca la ilaha illallah terus datang penyakit rihul ahmar, nggak bisa bicara lagi. 3 bulan meninggal, apa kata Rasulullah? Kalau jannah, masuk surga. Apakah itu aja yang masuk surga? Apakah enggak ada amalan lain? Ada. Lantas, kenapa jadi Rasulullah membilangkan bakal jannah? Maksudnya ujar ahli hadis, ma'as sabiqin. Bakal jannah ay ma'as sabiqin. Artinya orang ini masuk surga tidak dihisab. Duluan. Ma'as sabiqin juga dihisab. Itu kita mengaji lawan apa Hasan Masyad pernah, Yasin pernah. Nah, maknanya itu juga dihisab lawan Abahan dan Syakrani. Bakal jannah ay bighairi hisab wala azab. Jadi ini pemuda tadi bukan ayo bukan begitu. Dia bawa ini kayu, ada yang membeli kayu, sudah dibeli kayu tadi. Nah ini hasil daripada kayu, harga daripada kayu, dia bagi 3 bagian. Macam apa membagi 3-nya? Dia belikan 3 roti, 3 biji roti. 1 roti langsung dibaginya kepada orang fakir miskin. Saya bersedekah kepada ente, tinggal jual. Bawa pulang, dia berikan 1 biji untuk ibunya. Setelah ibunya memakan, dia didiam makan itu didiam akhir. Kalau ibunya masih menghajatkan yang 1, dia berikan, dia lapar 1 malam. Kalau ibunya 1 biji itu cukup, baru dia makan yang sebiji. Itulah amalannya setiap hari. Selain daripada salat 5 waktu, maka orang itu punya fadilah, punya karamah. Sesudah mati baru tahu. Itu maksudnya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Artinya membagi hasil usaha itu 3. 1/3 untuk diri, 1/3 untuk ibu, 1/3 untuk orang lain. Umpama kita punya modal 1 miliar, kemudian kita dapat ujungan misalnya 300 juta. 100 juta untuk menambah modal, 100 juta untuk keluarga kita, 100 juta untuk orang lain daripada keluarga kita. Diamalkan terus ini. Kan modal ada tambahan terus. Umpama jadi 1 miliar 100 juta modal. Yang 200 juta ini, ujungan yang 200 ini untuk keperluan keluarga, termasuk kita dan ibu tadi. Kemudian kepada yang lain, termasuk ada madrasah, ada yatim, ada macam-macam itu. Jadi ini orang namanya tidak tertipu dengan dunia. La taghurrannakumul hayatud dunya. Jelas, mudah, tinggal taufik hidayah. Mudah-mudahan kita apabila dapat rezeki, ujungan itu bisa membagi kita, supaya kita hidup ini betul-betul dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Apalagi akhirat diperuntukkan untuk dunia. Mudah, jelas, bahasanya mudah dipaham, enggak canggung, canggungnya bahasa Banjar. Sirran wa alaniyah. Itu jadi boleh saja bersedekah itu dengan artinya berterang-terangan, boleh juga secara rahasia. Nah, kalau secara rahasia semua, bagaimana orang bisa mengikut? Karena itu sedekah dirahasiakan, orang nggak tahu, jadi orang nggak bisa ngikut. Bagaimana orang bisa ngikut kalau dirahasiakan? Pada saat itu ada 2 jalan. Rahasia ada, terang-terangan ada. Di dalam Quran ini menyatakan sedekah itu kedua-duanya dijalankan.
Seperti tadi, rahasia, ya kan? Yaitu kepada kafir yang tadi. Secara terang-terangan kepada ibu dan orang lain tadi. Itu dua-duanya harus dijalankan. Jangan sedekah itu rahasia terus. Jangan terang-terangan terus, harus dua. Yang terang-terangan ada, yang rahasia ada. Itu namanya mengamalkan Quran, sebab ia ini apa? Atap ini harus disambung. Sirrannya ada, alamnya ada. Misalnya anaknya disebut memberi, yaitu sekian rupiah anaknya. Abahnya memberi tapi tidak disebutkan. Jadi abahnya sir, anaknya alamnya. Mengamalkan itu tadi. Apa jawabnya? Orang yang baca Quran serta salat 5 waktu, membagi-bagi sebahagian dari harta Allah yang memberikan kepadanya secara terangan dan secara rahasia, itu mereka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan akan perdagangan, perniagaan yang tidak pernah rugi. Artinya itu orang-orang dagang. Dagang yang tidak pernah rugi. Pertama, baca Quran. Kedua, salat 5 waktu. Sudah. Quran dibaca. Salat 5 waktu sudah baca. Tadi salat 5 waktu sudah. Asar. Quran yakin tabarak 3 rakaat sudah. Tinggal lagi wa anfaqu mimma razaqnahum. Ada sedekahnya secara sirran dan secara alani. Ini bisa aja dihulurkan angkapunya bisa aja. Misalnya sebelum turun ke sini pelanggan memberi makan orang, kan ketahuan orang 45 diberi makan barang aja. Nasi senang tak? Nasi senang itu nasi rawan. Kan rawan itu kan sedih. Kan banyak yang tahu itu makan nasi rawan. Mengingatkan ini memang makan ini. Kemudian amplop ada lagi secara rahasia kepada orang tarik dia kemarin. Sirrannya ada, alamnya ada. Turun ke langgar, salat 5 waktu, baca Quran. Itulah orang dagang. Allah menyebut orang ini yarjun tijaratan. Orang ini dagang. Cuma dagangnya lan tabur, yang tidak pernah rugi. Allah berjanji tiap satu kebaikan dibalas 10. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati apa? Fala yujza illa mithlaha. Siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, satu hak kebaikan, satu huruf Quran, satu perak, satu sen yang lebih kecil dari sen apa kalau dulu, satu peten. Ada lagi yang kecil dari peten, satu rimis. Kita dengar aja belum ketemu rimis tidak pernah. Sebab kita ni ya kalau sempat menemui orang muda satu rimis. Satu biji gula kan begitu aja tak? Satu biji gula bukan gula merah, itu satu biji sama kilo. Gula sekar satu biji kemana membaru kepada semut. Semut itu satu biji gula insya Allah cukup untuk orang 100. Jauh datang lebih tumpangnya. Hendaknya kita kalau bicara masalah gula, kita sudah tadi malam memberi gemuk gula 1 sendok. Kamu mari makan silakan. Maka diberi 10 sendok. Allah akan mengganjar 10 sendok. Falahu 'ashru amsalha. Kalau memberi harta 1 juta, Allah akan membalas 10 juta. Akan tetapi
Akan tetapi manja'a ayman amila, kalau disebut tafsirnya ja'a amila, itu lebih dulu di dalamnya itu ada alima. Masa orang amila enggak ada ilmunya. Jadi manja'a ayman amila ayman alima. Di dalam kalimat ini ada niat. Tahu dulu dan niat dulu, baru disebut amila. Karena niat itu muqtarinan. Nah, ini namanya amal. Yang disebut amal itu yang pakai niat. Nah, kalau orang berniat sahjat memberi 1 juta, ya Allah supaya dapat ganjaran 10, itu yang dapat ganjaran 10. Kalau tidak niatkan begitu, enggak dapat 10 juta. 1 juta pun enggak ada dapat pahala. Karena hadis Nabi menyatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi syaitan dan nafsu ini dia-dianya sepupu selalu ikan benang sanap. Dan sama tujuannya satu, dia tahu bahwa kita keuntungan kita yang bersedekah atau beramal, keuntungan itu di dalam niat. Oleh sebab itu niat itu dicopotnya, diambilnya. Banyak kita beramal tidak sempat berniat. Memberi orang 10 juta tidak ada niat, berarti langsung serahkan, langsung menerima. Enggak ada niat, mudahan dibalas 10, enggak ada. Jadi hasilnya enggak ada dapat yang 10. Mendengar kiai kebacaan begitu, lalu dia menyalahkan kiai. Kiai bisa, kiai bohong, kiai andut. Saya memberi 1 juta, kenapa? Sudah 1 tahun lebih enggak ada 10 juta balasannya, malah yang ada habis. Nah, padahal bukan salahnya kiai, bukan salahnya Allah. Salahnya kita tidak pakai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pergi haji 7 juta. Kalau diniatkan, ya Allah saya nabung 7 juta untuk pergi haji. Nah, saya percaya dengan katamu falahu asru amsalihah. Dalam Quran 10 ganda saya menyetor ini uang supaya digantikan 10 juta, 10 ganda. Pasti diberi Allah. Kalau 7 juta, 70 nantinya gandanya. Belum sampai 1 tahun. Memberi orang berat 1 black. Ya Allah, saya berniat memberi 1 black. Saya percaya dengan Quran, janjimu betul. Saya minta balasan 10 black. Datang 10 black. Sebab Allah tidak berdusta, Nabi Muhammad tidak bohong. Yang salahnya kita lengah, di sini keuntungan kita, di situ diambil setan dan nafsu. Kan orang dagang cari keuntungan. Yang disebutkan untung yaitu dagang yang sah. Kan begitu. Orang dagang cari keuntungan, cari laba. Yang disebut dagang adalah yang sah. Sahnya dagang yang punya akad. Saya jual benda saya kepada ente sekian, saya tukar sekian. Ada akadnya, sah namanya. Baru itu ujungan memang betul-betul ujungan halal. Demikian juga ini kalau orang beramal yang sah baru dibalas 10. Macam apa sahnya? Ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, sama dengan jual beli, tidak ada akadnya, tidak sah jual belinya, haram bendanya, haram gitu. Ini diniat, diniat. Nah, di sini ayat Allah Ta'ala lagi dalil ada secara isyarat kepada orang kita yang jahil ini dan nyata kepada orang yang alim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Setiap yang kita berikan akan dibalas Allah yang lebih baik daripada itu. Tapi dengan niat.
Arwah Abah Nangsarani sering membacakan kepada kita, waqaddim niyyat qablal amali. Ingat ya Zaini, sebelum bekerja niat dulu kan, pasang niat. Memang di niat ini keuntungan kita, di sini juga usaha setan dan nafsu dan hawa supaya kita tidak tampak berniat, lalu tidak dapat balasan. Coba bisa kalau kita tuh memberi orang duit ke juta, ya sekalinya kan ada balasannya, maka Tuhan berjanji dibalas. Nah itu ingat akan namun kita sempat berniat kok. Lamun mentukang, ya Allah, saya percaya kamu membalas 10. Tetapi saya percaya lagi bahwa Allah sampian bukan ada sanggup, bukan tidak sanggup, tidak mampu membalas lebih dari 10. Saya memberi orang ini 10 juta supaya sampian membalas lebih daripada 10 juta. Karena sampian orangnya kaya, sampian orangnya mampu aja dan kuasa aja membalas lebih daripada asru amsalihah. Ayatnya ada lagi di situ. Allah Ta'ala bisa membalas dengan tidak ada hitungan. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ayatah kama tadihamdatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sunbulatin mi'ati habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Enggak ada 10-nya. Yudha'ifu liman yasha. Berapa aja? Kalau diniatkan begini dapat begitu juga. Matinya kita disuruh oleh agama supaya satu pekerjaan jangan satu niat saja. Pekerjaan satu niatnya banyak-banyak. Karena dengan adanya niat yang banyak kita dapat balasan yang banyak. Duduk dalam masjid pertama niatnya itikaf, dapat itikaf. Yang kedua, aku menahan diri daripada maksiat, dapat. Yang ketiga, mau baca Quran, dapat. Yang keempat, mau salaman dan teman-teman. Tak itu kumpulkan niat yang banyak satu pekerjaan, dapat. Menggiring niatnya. Ini menghajatkan kepada takwa, kecerdasan utak, kepintaran. Yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kepada itu kepintaran masing-masing niat itu. Matinya waqaddim niyyata qablal amali. Beberapa niat itu dulu kita sebutkan, baru kita beramal. Walaupun niat itu disebutkan cuma cita-cita, ya kan? Sebab yang betul-betul hakikat niat kan langsung pekerjaannya itu kan kita menyusun untuk ini kan masih lawas ya itu namanya azam namanya. Sebab belum pikiran dengan pekerjaan. Seperti orang bersedekah itu kepada keluarga. Diniatkannya pertama aku bersedekah, yang kedua silaturahim. Dapat pahala 2. Yang ketiga supaya dapat balasan 10 lebih. Yang keempat niatan supaya berkasih sayangan. Yang kelima niatan supaya Allah jangan marah. As-sadaqatu wa dabarrat. Yang keenam niatan aku menyukuri, semoga Allah menambah. Yang ketujuh tambah aja lagi niat baik-baik. Itu saja. Kenapa aja jadi niatnya mati? Memang niat ini dunia bisa hidup bisa mati. Nah, jelas nggak? Alhamdulillah. Mana dapat berkat kitab ini, surat pakai kitab. Kitab ini punya sanad dari guru ini. Kami belajar di sini sampai pada pengalaman sudah berapa berkatnya. Mata melihat kitab berapa, tangan memegang berapa. Nikmat semua, nikmat atapnya, kawinnya, kamarnya nikmat. Kita di dalam situ kan nikmat. Ini kamar itu nikmat. Kalau kamu dalam kamar nikmat.
Ini orang yang khalwat itu enggak merasa macam-macam, sebab dia menganggap ini kamar khalwat 1 meter kali 1,5 meter, tingginya juga sekadar awaknya tingginya 170, sebab dia untuk berdiri tidak tahu yang lain-lain lagi, karena syekh murabbi muridnya menginterpretasikan kamu sudah sampai masanya begini, tidak tahu masyarakat lagi. Enak dalam itu, tidak sempit. Karena apa? Karena ini nikmat. Saya di dalam nikmat. Kalau orang dalam nikmat, enggak ada sakitnya. Sudah. Nah, jadi niat tadi yarjuna tijaratan lan tabur, baca Quran, salat 5 waktu, harta yang diberi Allah, maksudnya itu kan ujuman. Lamun modal dibagi 3, itu Tuhan kada menyuruh, yang disoloti cuma anunya, hasilnya, labanya itu aja yang dibagi 3. Kalau sampai pada modalnya dibagi 3, ada begitu, maksudnya litabit. Seperti tadi, modalnya yaitu kapak, tali, bukan talinya kapaknya dibagi 3. Coba kita ngajar enggak, jadi pegawai enggak, seandainya orang itu si pemuda itu yang keramas tadi, matinya keramas, seandainya bisa ilmu kan dia bisa jadi kiai, tapi ilmu enggak punya. Seandainya dia punya pengalaman ijazah, mungkin jadi pegawai. Seandainya ada kebiasaan mungkin dia jadi gaji di bengkel, kerja di bengkel. Enggak ada kepintaran apa. Cuma kepintarannya cari kayu. Cuma kepintarannya di sini membagi hasilnya itu. Modalnya kapak dan kayu. Enggak dibagi 3 malah. Cuma niatnya itu tadi. Pertama, baca Quran. Kedua, salat 5 waktu. Ketiga, hasil ujian, faedah, bahasa Arab. Laba, baca apa laba itu? Indonesia. Ujian, baca bangga. Faedah, kalau orang Indonesia mengatakan ujian, bahasa apa jadinya? Bukan bahasa Indonesia dia, saya mengatakan ke orang Indonesia. Maaf ya, sedikit leluconnya ada. Kalau nggak ada leluconnya, begini semua. Apa bedanya dengan orang mati? Pertama, baca Quran. Ini mudah-mudahan nafsu saya ini suka baca Quran. Dosa banyak, satu hari 1 malamnya 1 lembar aja. Kan 1 bulan kita 30 lembar. 1 lembar aja. 1 hari 1 malam, nggak lama. Kemudian salat 5 waktu, barang aja sendirian kalau berjamaah. Asal salat. Yang ketiga, hasil usaha, artinya ujian, dibagi sebahagian untuk sedekah. Caranya mengeluarkan sedekah jangan 1 jalan, harus 2. Secara rahasia kebahagiaan, secara terang-terangan kebahagiaan. Misalnya panggil kawan-kawan ke rumah, ini sudah kita dapat tujuan dagang intan. Panggil kawan-kawan, potong ayam, makan. Kan ketahuan kawan pas di ujung ini. Kemudian di antara kawan tadi ada lagi yang istimewa. Yang lain sudah pulang, yang istimewa belakangan dong.
masuk amplop, kan rahasia. Niatnya aja lagi memberi makan orang tadi dengan terang-terangan, sama yang amplop itu tadi rahasia. Niatnya apa? Apabila minta balas 10. Apabila tidak ada niat apa-apa, enggak ada apa-apa juga. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal binniyat. Ini yang banyak diniat ini kita. Niat kita. Wahjatu perang Kabul supaya waliullah tidak banyak di dunia ini. Tahu perang Kabul? Tahu perang Kabul? Ya itu perang Kabul. Ada seorang kiai dulu berbacaan, kalau orang itu satu kali itu, maka pahalanya sama dengan membunuh 50 Yahudi. Wah, ini yang mendengar pengajian ini pulang, terus bilang sama temannya di rumah, istri, ini begini. Mari kita, kata istrinya, kita bunuh Yahudi 50. Ya sudah, satu rombong 50 Yahudi. Kata istrinya, lagi 50. Ya, lagi aduh, tambah gitu. Kata istrinya, lagi 50. Katanya si suami, kalau 50 lagi bukan Yahudi yang mati, aneh yang mati. Jadi bilangnya si istri, kalau ente yang mati, anak keberatan. Jelas tidak? Niatnya tahjaku itu supaya anak ini jadi wali, Allah supaya wali ini banyak. Jadi kalau ayahnya wali, anaknya diniatkan sama Allah wali, Allah menerima niatnya wali, anaknya ini wali dan wali, salih dan salih. Ingat, ada gampang. Bukan Yahudi yang mati, anak yang mati. Kalau ente yang mati, anak keberatan. Aduh, Masya Allah. Jelas, terang, senang, gembira. Jam berapa itu? Jalan terus. Masya Allah, untuk liyuwaffiyahum ujurahum. Ini hikmahnya Allah Ta'ala kepada orang yang baca ayat Quran serta salat 5 waktu dan bersedekah secara rahasia dan terang-terangan itu tadi dengan niat yang baik tadi, maka Allah Ta'ala itu akan memberikan kesempurnaan pahala kepada mereka. Apa maksud kesempurnaan pahala? Liyuwaffiyahum, Allah memberikan kesempurnaan akan. Nah ini waktunya maknanya akan di sini. Nah, sudah tentu aja nanti. Kalau akan itu kan nanti. Nah ini di dalam kubur. Di dalam kubur akan dapat pahalanya itu dari Quran, pahalanya itu apa? Salat dan infak. Tetapi di sini kata-katanya dia menyempurnakan pahala, menyempurnakan upah. Artinya kesempurnaannya di sana. Di dunia selama masih dunia ada juga upah, cuma belum habis di sana menghabiskannya. Itu kata dia. Jadi bukan dibalas di akhirat saja, di sini pun ada balasannya. Kenapa jadi dibalas di akhirat kesempurnaannya? Ada di sini. Sekiranya Allah membalas kesempurnaannya di sini aja. Nah Allah lebih tahu dan lebih sayang. Sifatnya dunia ini terbatas sebentar. Kalau upahan diserahkan di sini, habis. Di sana nggak ada batas, nantinya susah di sana. Jadi Allah memberi kita di sini sedikit saja. Nanti sesudah mati yang banyak yang sempurna. Nah, itu namanya Tuhan alim tahu. Allah Ta'ala itu adalah kasih sayang. Kita dulu di hadis zaman masih ada kapal laut namanya Lihatul Abiso. Begitu naik di Jeddah, antri bagi amplop. Amplop ini daripada yang kita masukkan di sini.
daripada setoran kita haji kan. Kemudian dia menyerahkan kepada kita waktu naik di Jeddah itu untuk belanja kita tidak habis semuanya, enggak, kebahagiaannya ya sekadar cukup di Mekah dan di Madinah. Sudah, masih ada lagi kita. Kemudian pulang sampai kapal ini merapat ke Surabaya, hampir merapat. Stop di tengah laut. Antri lagi memberi bagian duit tadi untuk keperluan di Surabaya, duit kita Indonesia. Nah, jadi bukan diserahkan di sana aja. Kalau di sana aja kan habis Makkah Madinah, di Surabaya naik apa lagi? Terus tidak ada lagi. Nah, itu begitu. Itu bandingan. Bandingan. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah menjadi keyakinan kepada kita. Yakin sudah. Pasti sudah Allah berjamin pasti. Kalau kita baca Quran, salat 5 waktu, menapakkan kita pasti kita di dunianya lapang sekadar, ya kan? Di sana yang lapang betul. Ini 3 amalan: baca Quran, salat 5 waktu, sedekah. Tapi sedekahnya 2 macam, dengan rahasia dan dengan terang-terangan. Niatnya supaya dibalas Allah. Jangan tidak pakai niat lagi. Wa yazidahum min fadlih, Allah Ta'ala menambah lagi daripada 10. Umpama 10 dinyatakannya, Allah lebih dari 10. Umpama 700 dinyatakannya lebih. Ini